Perkenalkan, nama saya Ritno Sandri, nomor BP 2324023. Di sini saya akan menjelaskan peran teknologi 4.0 dalam keselamatan kerja. Jangan lupa saksikan sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran teknologi 4.0 dalam keselamatan kerja. Industri 4.0 tentunya tidak asing buat kita dengar pada saat ini. Era digitalisasi industri memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Konsep ini berfokus pada otomatisasi yang didukung oleh teknologi informasi yang mengurangi keterlibatan manusia dalam proses produksi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja dalam dunia industri. Dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas seperti otomatisasi, robotika, dan AI, sehingga mengoptimalkan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pendapatan nasional. Yang ketiga, semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, ada risiko keamanan data, sehingga berpotensi mendapatkan serangan siber yang dapat merugikan pihak perusahaan maupun pihak individu. Yang kedua, ada pengurangan tenaga kerja manual. Di sini tenaga manusia semakin berkurang karena sudah banyak menggunakan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia yang bekerja. Peran teknologi dalam meningkatkan keselamatan kerja. Pemantauan real time. Sensor memantau kondisi kerja secara real time, memberikan peringatan dini terhadap potensi jika terjadinya atau ada bahaya-bahaya. Yang kedua, ada augmented reality atau disingkat dengan AR, yaitu dapat memberikan informasi dan panduan keselamatan kerja secara langsung kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan bekerja berhati-hati dalam bekerja. Yang ketiga, ada otomatisasi tugas berbahaya. Robotik dalam sistem otomasi dapat menangani tugas-tugas berbahaya sehingga mengurangi risiko kecelakaan bagi pekerja. Ada beberapa tantangan implementasi industri 4.0 di tempat kerja atau di dunia industri. Yang pertama, biaya. Adopsi teknologi 4.0 yaitu membutuhkan investasi yang besar atau membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan atau menerapkannya di perusahaan. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Di sini perlu melatih dan mengembangkan untuk melatih pekerja agar dapat mengoperasikan dan memelihara teknologi baru ini. Yang ketiga, ada keamanan data. Kita harus memastikan keamanan data dan privasi pekerja, mengingat banyaknya data-data yang dikumpulkan dalam dunia industri. Selanjutnya, teknologi keselamatan kerja di industri 4.0. Yang pertama, ada sensor. Ini merupakan perangkat yang berfungsi mendeteksi perubahan dalam kondisi fisik atau lingkungan, seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan gerakan dalam industri. Yang kedua, ada IoT, yaitu merupakan konsep menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, mesin, dan perangkat elektronik, yaitu menghubungkan melalui internet sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Yang ketiga, ada augmented reality, yaitu adalah teknologi yang menggabungkan elemen digital baik berupa objek 2 dimensi maupun objek 3 dimensi sehingga lingkungan nyatanya secara real time. Di sini ada beberapa strategi menyiapkan SDM untuk menghadapi industri 4.0. Yang pertama, kita harus meningkatkan kemampuan manajerial, yaitu kita perlu melatih
atau meningkatkan kemampuan karyawan atau tenaga kerja terhadap perubahan teknologi. Yang kedua, ada fleksibilitas dalam struktur kerja, yaitu pengembangan keterampilan digital harus melibatkan kerjasama antar sektor pendidikan, industri, untuk merancang program pelatihan yang relevan dan demi kebutuhan pasar. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan industri. Ya, ini sangat penting. Pengembangan keterampilan digital harus melibatkan kerjasama sektor pendidikan dan industri untuk merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kesimpulan, teknologi 4.0 memiliki potensi besar untuk meningkatkan keselamatan kerja dan menjadikan tempat kerja lebih aman dan nyaman. Penting untuk terus berinteraksi dalam teknologi dan mengembangkan SDM (sumber daya manusia) agar siap menghadapi tantangan dalam dunia industri yang akan. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua.